بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana min alaq. Allazi 'allamahul insana bil qalam. Wallazi 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Para pendengar, anggota jamaah wiritan yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih kita disehatkan, diberikan beraneka ragam nikmat, sehingga kita mampu melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Alam, yang telah memandu umat manusia dari alam gelap gulita kepada alam yang terang benderang dengan ilmu dan iman. Hadirin ya rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu hadis, merupakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bagaimana pentingnya ilmu dalam agama Islam. Hadis itu berbunyi begini: Innallaha yaqbidul ilma biqabadil ulama yantazi'u intiza'an minal ibadi fasu'ilu fayakhuzu ru'usan juhalan faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahu jamaah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, hadis ini menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqbidul ilma, menggenggam ilmu, biqabadil ulama, dengan genggaman ulama. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah Islam. Allah menaruhkan Islam, mempertahankan Islam, melestarikan agama Islam biqabadil ulama, dengan genggaman para ulama. Yantazi'u intiza'an, Allah ambil ilmu itu, atau Allah ambil itu agama itu, intiza'an, secara benar-benar diambil.
minal ibadi, daripada hamba-hambanya. Maksudnya Allah mengambil, bukan Islam yang Allah ambil, tetapi ulama Allah matikan. Dengan kematian ulama, itu terjadilah pemunduran Islam. Apa sebabnya? Sebab ulama sebagai pengayung, sebagai pelindung, sebagai istilahnya tonggak tua agama Islam di masyarakat. Karena fungsi ulama itu, kata Rasulullah, di antaranya al ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dengan meninggalnya ulama, berarti suluh atau lampu di umat berkurang. Apa yang terjadi? Payak huzuru'usan juhalan. Maka masyarakat atau umat mengambil ru'usan juhalan, pemimpin agamanya atau para pemimpinnya, juhalan sifatnya bodoh. Bodohnya bukan di bidang yang lain-lain, tapi bodohnya di bidang agama. Dia tidak paham tentang ilmu alat. Ibarat orang bengkel sebagai teknisi, kalau ada Honda, teknisi Honda itu harus ada ilmunya, harus ada alatnya. Dia sebagai seorang ulama yang baru dikatakan ulama harus punya ilmu-ilmu tertentu sebagai alat pengolah Al-Quran dan hadis. Yang termasuk ilmu alat atau alat-alat ulama sebagai dia ulama, yang pertama adalah ilmu tentang bahasa Arab, yaitu ilmu nahu, ilmu saraf. Yang berikutnya tentang pengambilan hukum, ilmu usul fikih. Tanpa ilmu usul fikih, maka sembarangan saja ayat atau hadis mau disarungkan artinya. Kata Rasulullah, "Falyatabawa maq'adahu minan nar." Orang yang menerjemahkan ayat, meletakkan hukum-hukum ayat dan hadis itu, yang pantas untuknya adalah neraka. Supaya kita tidak sesat, memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus ada dasar ilmunya. Ilmu usul fikih namanya. Di sana bisa kita lihat mantuknya ayat ini. Fala taqul lahuma uffin, contohnya. Kalau sesuai dengan mantuk, kata-kata cis, berdosa. Tapi yang mafhumnya lebih daripada itu. Apa mafhumnya? Contohnya, bagaimana memukul orang tua, bagaimana mencantik orang tua. Yang lain hanya kata-kata cis. Ini perlu ada mantuk, ada mafhum, ada umum, ada khas, dan lain sebagainya. Itu dalam ilmu usul fikih. Ini nahu, saraf, usul fikih, balaghah. Balaghah itu seni kandungan Al-Quran.
Contohnya saja alif lam misalnya. Alhamdulillah, alif lamnya bermakna istighraq, segala jenis pujian. Ada alif lam ahdil huduri seperti al yauma akmaltu lakum, hari ini, hari Nabi melaksanakan haji wida. Hari ini akmaltu lakum, aku sempurnakan bagimu dinakum, akan agamamu. Waraditu lakumul Islam madina, aku redai Islam itu jadi agama. Alif lam ahdil huduri. Ada lagi alif lam misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jinsiah, jenis, ya alif lam jinsiah. Jenis laki-laki itu, atau boleh diartikan kelamin laki-laki, atau ya laki-laki itu sendiri adalah qawwamun, penanggung jawab ala nisa, untuk keluarga. Tidak ada jahil mina. Artinya sejak perempuan dia jadi kepala keluarga. Walaupun yang mengayomi ekonomi zaman sekarang banyak perempuan, laki-laki itu hanya pekerja. Tapi yang kepala rumah tangga sesuai dengan ayat adalah rijal. Ada lagi alif lam misalnya, ada tambahan kalimat azan subuh. As-salatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bagaimana kalau seorang pekerja masjid hari misalnya, atau muazzin jam 2 malam dia bangun, tapi tidak ada waktu, tidak ada jam, dikiranya hari sudah subuh, dia ucapkan as-salatu khairum minan naum. Apakah maknanya salat tahajud? Apakah maknanya itu kalimat salat isya? Tidak. Sebab alif lamnya itu menyatakan ahdiz zihni, yang terlintas di otak. Berarti alif lam ahdiz zihni, menyatakan apa yang tergambar dalam kepala kita. Mengucapkan as-salatu khairum minan naum, itu salat semuanya. Alif lam itu ilmu balaghah itu. Tanpa ilmu balaghah tidak bisa memahami Al-Quran secara mendalam. Contoh yang paling dalam lagi contohnya, ada ayat dalam surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Diulang, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan, dan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Saya pernah tanya sama khutbah sebagai terhadap seorang pembicara, pendakwah, apa maknanya sih kira-kira di Ustaz? Ya, ulangnya itu menunjukkan penguatan tauhid, benar. Tapi tidak di saat dia sama hanya itu. Kalau menurut ilmu balaghah, kata khusus atau ma'rifah diulang 2 kali, makna yang kedua yang pertama juga. Al-usri, inna ma'al usri, jadi balik kemudahan, kesulitan itu yang pernah dialami oleh seseorang. Tabah melakukan yakin dengan Allah, yusran itu pakai tanwin, kata umum. Umum itu dibalik satu kesulitan yang nyata ada kemudahan, tapi banyak, namanya kata umum atau nakirah. Diulang lagi, wa inna ma'al usri, dibalik kesulitan itu juga
ada kemudahan banyak. Bukan yang pertama lagi, tapi banyak yang lain. Seolah-olah arti ayat itu, di balik satu kesulitan ada kemudahan yang banyak. Di balik kesulitan itu juga ada lagi kemudahan yang banyak, yang lain lagi. Tapi tidak yang pertama. Bagaimana mengartikan dengan bahasa Indonesia yang baik? Tanpa ada ilmu pengetahuan balaghah. Ini perlu seseorang itu yang jadi ulama harus ada ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tambah lagi ilmu mantik, logika, ilmu bermain bahasa. Contohnya saja bahasa itu wanisbatu al-fazilil ma'ani. Bangsa membangsakan makna satu lafaz itu bagi mana-mananya khamsatu aqsamin, minimal 5 macam. Bila nuksani, tanpa ada kekurangan. Ada namanya tawatu, ada tasakkuk, ada takhalluf, ada istira. Tanpa dikaji itu, jangan dicoba-coba mengartikan bahasa Arab, Al-Quran dan Sunnah tanpa ada ilmu itu. Tuh, berarti yang 5 itu ilmu yang berkaitan dengan bahasa. Memahami Al-Quran itu karena Al-Quran bahasa Arab perlu ada ilmu alat tentang bahasa itu. Saya ulangi. Pertama ilmu nahwu, yang kedua ilmu saraf, yang ketiga ilmu usul fikih, yang keempat ilmu balaghah, yang kelima ilmu mantik. Tanpa ada yang lengkap ilmu-ilmu ini bukan ulama, tapi ini adalah khutaba. Kata Rasulullah, saya fi akhir zaman khalilul ulama wa kasirul khutaba. Akan tiba masanya pada akhir zaman nanti banyak yang pandai bicara, khatib banyak, pendakwah banyak, tapi kalilul ulama wa kasirul khutaba, sedikit yang berkelas ulama dan banyak yang berkelas khutaba. Itu tentang ilmu alat di bidang bahasa. Ada lagi 2 ilmu lainnya, yaitu ilmu tentang tafsir yang berkaitan dengan asbabun nuzul, maudhu' ayat. Tidak sembarangan aja ayat itu dipakai. Ya, contohnya ada ayat Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu siapa yang datang fasikun, disimpahkan orang yang merusak. Fatabayyanu, telusuri dulu, tabayun dulu. Siapa orang yang merusak itu? Apa kategorinya? Apa sebab ayat itu turun, di mana turunnya, dalam kondisi bagaimana Rasulullah? Jadi tidak sembarangan ayat aja sesuai dengan ru'i saya pendapat sendiri saja. Harus ada ilmu tafsir. Ini sebagai seorang ulama wajib tahu dengan ilmu tafsir. Bukan tafsir. Yang berikutnya termasuk ilmu alat sebagai seorang ulama adalah ilmu hadis. Ilmu hadis. Jadi tentang masalah ilmu itu yang berkaitan dengan ulama yang wajib diketahui oleh seorang ulama, itu dia. Tentang bahasa yang 5 tadi. Tentang tafsir, tentang hadis, ulumul tafsir, ulumul hadis, atau mustalah,
mustalah hadis. Misalnya masalah hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Jangan dibilang asal Bukhari Muslim sahih. Tidak. Walaupun sahih tapi tidak bisa diambil hukum. Contoh, ada Rasulullah dalam suatu hadis Bukhari Muslim. Rasulullah selesai sholat dengan Siti Aisyah. Rasulullah bersentuhan dengan Siti Aisyah. Maka Rasulullah langsung saja sholat Isya. Rawi Bukhari Muslim sahih. Tapi tidak bisa diambil hukum. Kenapa tidak? Mantik mengatakan mahtamala sidqa wal kizbah. Bisa jadi mengandung benar atau tidak. Apa? Rasulullah setelah sholat maghrib kurenahnya bersentuhan dengan istrinya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu dalam kondisi sudah sholat maghrib. Apakah dia pakai makena atau tidak? Tidak ada keterangan. Karena tidak ada keterangan itu namanya hadis mahtamal. Menurut ilmu antik bisa jadi Umi Fatimah Aisyah itu, Umi Aisyah itu dalam kondisi pakai makena atau tidak ada penjelasan. Maka kalau ada sesuatu yang diragukan pun sahih, hukum tidak bisa diambil. Itu ilmu antik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih tadi, jamaah yang tazi'u intiza'an mila ibadi. Ya, Allah ambil Islam itu secara beransur-ansur, secara sekaligus. Ada beraneka ragam dengan matinya ulama. Maka Allah ngambil Islam itu intizaan secara paksa. Itu maf'ul mutlak itu. Yang tazi'u intizaan. Faya khuzur usan. Tentu patah tumbuh hilang berganti. Ulama yang hilang, yang lahir khutabah itu dia ambil menjadi pimpinan agama. Masyarakat bertanya, pasu'ilu, bertanya orang terhadap mereka. Contohnya masalah NTCR, nikah, talak dan rujuk. Tapi karena mereka tidak paham masalah fikih, tidak paham masalah ayat, Faya khuzuru usan juhalan, karena mereka tidak berilmu, lahirlah fatwa-fatwa agama tanpa kaji, tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah. Walaupun ada dasar Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak sesuai dengan koridornya. Faftau bi ghairi ilmin. Di sanalah datang fatwa, ini salah, ini bid'ah, ini segala macam. Karena mereka tidak paham. Fadalu mereka sesat, wa adalu membawa orang sesat lagi. Nauzubillah. Dan ini sebagai uraian singkat yang dapat saya sampaikan kepada hadirin dan yang sempat mendengarkan maksud yang hadis tadi. Semoga para pendengar, masyarakat mengetahui bahwa ulama itu tidak orang yang kuat saja ibadahnya tapi dia tidak berilmu di bidang agama, bukan ulama, khutabah namanya. Insya Allah pada kurun ke depan ini yang lahir ulama itu hanya pada pondok pesantren salafiyah yang belajar ilmu alat. Yang ada pun pesantren yang bertahfiz, itu alhamdulillah akan lahirlah tokoh-tokoh ibadah yang kuat, bukan ulama.
kalau hanya sekedar belajar tahfizul Quran. Jadi yang bisa melahirkan ulama adalah pesantren khalaf yang belajar ilmu alat, nahu, saraf, usul fikih, balaghah, mantik, ilmu mustalah hadis dan ilmu tafsir. Bisa melahirkan ulama. Kalau tidak, ya apa dikatakan oleh Rasulullah, saya fi akhir zaman qalilul ulama kasirul khutaba. Orang banyak ibadah tapi sifatnya khutaba. Jadi demikian saja untuk dapat dimaklumi. Ya, mohon perhatian dan terima kasih atas segala sesuatu yang dapat memberikan pencerahan terhadap kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.